Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bolos Tiar TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Ya nopo kabare bolo nggih? Mugi-mugi sae sedaya. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di program kesayangan kita, Titian. Kali ini kembali saya ajak bolo semua untuk lebih dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak diketahui orang itu ketika membayangkan baginda Nabi seorang Rasul, mungkin imajinasinya adalah baginda itu menggunakan jubah, khusyuk. Ya, itu satu dari sekian jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam episode kali ini saya akan menyajikan sisi baginda lebih sebagai kapasitas beliau seorang manusia. Sebagaimana manusia pada umumnya, baginda juga merasakan dahaga, baginda juga merasakan lapar, baginda juga menekuni beberapa profesi. Nah, profesi-profesi ini yang akan saya sajikan barangkali bisa menjadi motivasi untuk para bolo, utamanya yang muda-mudi, yang milenial, yang masih berada di usia produktif. Sebagaimana tersebutkan dalam Sirah Nabawiyah, baginda Nabi itu sejak lahir tidak lama kemudian sang ibunda Sayyidah Aminah rahimahullahu ta'ala itu kan mengamanahkan baginda yang masih bayi kepada seorang ibu yang bernama Halimah Sa'diyah. Untuk apa? Untuk menyusui baginda, untuk mengasuh baginda yang masih bayi. Apakah sang ibunda Sayyidah Aminah tak sanggup untuk memberikan ASI sendiri? Ternyata bukan itu, bolo. Sang ibunda sanggup mengasuh baginda, memberikan ASI terbaik untuk baginda. Tapi tersebutkan, kenapa kok dititipkan orang lain? Nah, itu tersebutkan dalam kitab Fiqhus Sirah karya Dr. Syekh Ramadan Al-Butir. Di antara satu alasan kenapa kok baginda bayi dititipkan ke ibu asuh, bahkan juga diminta untuk menyusui, satu adalah itu menjadi tren di kalangan Arab saat itu. Yang kedua, sang ibunda ingin menyelamatkan Muhammad bayi dari tercemar atau terkontaminasi oleh peradaban di sekitar Mekah saat itu. Tentu Mekah di samping sebagai sentra sakral, juga di situ juga sentra kemusyrikan. Maka di samping menjadi sentra ketauhidan, saat itu juga menjadi sentra kemusyrikan. Dan sang ibunda Sayyidah Aminah ingin menyelamatkan Muhammad kecil dari itu semuanya. Dan biarlah di golden age-nya, di usia emasnya, baginda bayi itu tumbuh di lingkungan yang jauh lebih steril. Wis gampangan ngene bolo. Neng kota ambek nang desa iku lak lebih steril nang desa sih. Baik dari peradabannya, baik dari lingkungannya, baik dari kualitas udaranya.
Itu diantara alasan sang ibunda yang disebutkan oleh Ad-Doktor Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab beliau Fiqhus Sirah. Nah, baginda ikut dengan ibu asuh Nyonya Halimah Sa'diyah dari kabilah Bani Sa'ad, dan kediaman atau kampung Nyonya Halimah Sa'diyah dengan rumah baginda Nabi itu berjarak sekitar 17 km. Atau saat itu boleh dikatakan kampung halaman ibu asuh baginda itu adalah daerah pinggiran yang masih tidak begitu ramai. Suasananya, cuacanya, kualitas udaranya jauh lebih bersih daripada Mekah, utamanya lingkungannya jauh lebih tenang. Baginda tumbuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Di usia 4 tahun, bayangkan. Di usia 4 tahun di kampung Bani Sa'ad, di bawah asuhan Nyonya Halimah Sa'diyah, itu baginda itu sudah melakukan aktivitas menggembala kambing. 4 tahun. 4 tahun itu baginda sudah ikut. Karena kebetulan sang ibu asuh itu punya beberapa gembalaan. Dan di usia belia baginda juga ikut terjun. Bukan bermain loh. Kalau hari ini anak usia 4 tahun itu kebanyakan bermain. Tapi baginda tidak. Benar-benar beliau mengamati. Oh, menggembala kambing, menekuni dan seterusnya. Jadi dalam Akhlaqun Nabi fi Sahihil Bukhari wa Muslim karya Abdul Mun'im Al-Hashimi, profesi pertama baginda Nabi adalah menggembala kambing, dan itu sudah dimulai baginda sejak usia 4 tahun. 4 tahun bolo. Nah, yang unik adalah di usia 4 tahun ya, ini dalam asuhan ibunda Halimah Sa'diyah. Itu baginda pada umumnya sebagai seorang bocah bawah 5 tahun itu kan juga bermain dengan beberapa temannya. Pas tengah-tengah bermain gitu ada kejadian luar biasa pun. Kejadian apa itu? Jangan kemana-mana, tetap di titian. Ada kejadian dahsyat bolo di baginda Nabi usia 4 tahun itu ya. Ada beberapa sejarawan muslim itu dalam kitabnya memperkirakan usia 3 atau 4 lah. 3 atau 4 itu saat baginda Nabi bermain dengan teman-teman sebayanya. Ya mungkin bermain peta umpet atau apa ya, pada umumnya anak-anak. Itu baginda Nabi tiba-tiba didatangi oleh sosok. Dan sosok ini itu bisa disaksikan oleh teman-temannya baginda. Jadi Nabi didatangi oleh sosok misterius ya dalam wujud manusia. Datang ke baginda, kemudian meminta baginda yang masih 4 tahun itu untuk melepaskan baju, kemudian merebahkan diri, dan disitulah sosok tadi itu melakukan operasi. Dibedah dada baginda. Dan itu disaksikan sama teman-teman baginda, baginda kecil waktu itu. Jadi di saat baginda sedang dioperasi oleh sosok tadi itu, dibedah dadanya, diambil yang di dalamnya itu, kemudian dibasuh dengan air zam-zam. Itu teman-temannya itu melihatnya, "Loh, Muhammad dipateni, lari nih teman-temannya. Teman-temannya lari, lapor ke ibunda Halimah. Bule, Muhammad dibunuh, bule. Loh, iya tale, iya dibunuh. Di mana? Di sana. Ayo antarkan aku segera. Wah, ibu asuh Bu Halimah ini kesusu, budal di lokasi itu, dan ternyata ketika sudah sampai, baginda Nabi kecil saat itu sudah
Tidak ada apa-apa. Dalam posisi sendiri, sudah seperti biasanya, sendirian. Loh, mana? Langsung dipeluk sama ibu asuhnya itu, Ibunda Halimah. Loh Lele, jari ini koncomu, sampean dik pateni Lele. Enggak, saya enggak dibunuh. Loh, kata teman-temannya, iya kok saya tadi lihat. Muhammad itu disuruh rebahan, terus dadanya itu dibelah. Itu dibenarkan. Bener tali, ibu asuhnya tanya, konfirmasi ke baginda yang masih kecil. Bener tali, iya bu, orang tadi itu siapa? Ya saya enggak tahu. Ya sudah, yang penting kamu enggak apa-apa, yang penting kamu selamat. Nah, pasca peristiwa ini, itu ibu asuh baginda kecil, Nyonya Halimah Sa'diyah, itu merasa deg-degan, merasa waduh ini putranya orang ini, kalau kejadian tadi terulang kembali atau terjadi apa-apa dengan Muhammad kecil, bagaimana aku mempertanggungjawabkan amanah kepada ibunya dia, Sayyidah Aminah. Akhirnya baginda kecil di usia 4 tahun ini dibawa pulang ke rumah ibu kandungnya, dikembalikanlah ke Weden. Soalnya setelah kejadian tadi itu Ibunda Halimah Sa'diyah ke Weden, datang ke Mekah, kemudian sowan ke Sayyidah Aminah. Sayyidah, ini Muhammad sudah cukup kuat fisiknya dan sudah pantas jika aku kembalikan kepada panjenengan. Asli ini Ibunda Halimah, ibu asuhnya baginda itu nggak tega mengembalikan baginda ke orang tua kandungnya. Wes kadung tresno, wes kadung sayang, dan menyaksikan beberapa keajaiban semenjak menjadi ibu asuh baginda. Tapi apalah daya, hanya titipannya dikembalikan. Jadi baginda Nabi di usia 4 tahun itu dikembalikan ke ibu kandungnya, Sayyidah Aminah. Nah, ternyata bersama ibu kandung, baginda Nabi juga tidak lama pula. Baginda Nabi itu bersama ibu kandung itu hanya sampai 2 tahun. Kemudian beliau resmi yatim piatu. Yatimnya sejak di kandungan, piatunya di usia 6 tahun. Kemudian kepengasuhan beliau diambil alih oleh sang kakek, yaitu Mbah Abdul Muthalib. Mbah Abdul Muthalib ini kan orang terpandang. Ya iya, beliau kuncen Ka'bah. Beliau juga pelayan seluruh jamaah haji. Jadi meskipun haji itu sebelum Islam itu datang di bawah baginda Nabi, itu ritual haji itu sudah mentradisi polo sejak dulu. Hanya saja itu ternodai oleh beberapa praktik kemusyrikan dengan berhala-berhala itu. Kembali ke tadi, diasuh sama sang kakek Mbah Abdul Muthalib, dan itu tidak berlangsung lama, hanya sekitar 2 tahun. Dan ketika bersama sang kakek ini, baginda juga mengasah kembali ilmu angon, ilmu gembala yang dulu di usia 4 tahun pernah beliau lakukan di kampung Bani Sa'ad, di kampung sang ibu asuh, Ibu Halimah Sa'diyah. Yes, ikut karena kebetulan kakeknya baginda ini ternaknya wakeh, untanya banyak. Bahkan sang kakek itu pernah dalam satu kesempatan itu merasa bersalah dengan sang cucu Muhammad. Ceritanya untanya kakek itu ada yang hilang satu. Ya mungkin itu pas unta yang paling disukai. Itu kemudian baginda Nabi itu disuruh, "Le, tolong golekno untai Mbah." "Nggih, Mbah, kula padosaken." Baginda Nabi keluar entah kemana. Itu setelah menyuruh sang cucu goleki untone, itu Pak Abdul Muthalib itu merasa bersalah.
Ya Allah nandi rek putuku rek kok tegone aku. Arek usia 7 tahunan kok tak suruh nyari unta. Entah kemana unta itu hilang. Dan itu sampai matahari terbenam, baginda Nabi belum pulang. Goleki untane mbae. Tapi sampai akhirnya baginda pun berhasil menemukan unta itu dan kembali pulang langsung dirangkul. Nak sepurane yo. Ya Allah, Mbah merasa bersalah. Ngongkon sampeyan goleki untane Mbah sing ilang. Ndak apa-apa, Mbah. Yaitu ilmu gembala yang diseriusi baginda Nabi. Di usia 8 tahun, tidak lama ternyata bersama sang kakek, baginda Nabi, ternyata sang kakek berpulang dan baginda saat itu usia 8 tahun. Di usia 8 tahun ini, baginda Nabi hak kepengasuhannya itu diambil alih oleh sang paman Pak Abu Thalib. Nah, kebetulan Pak Abu Thalib ini punya putra 8 bolo, dan baginda Nabi itu kemarin tak ceritani lah betapa baginda Nabi itu iso usia 8 tahun lu iso visioner misioner jauh ke depan. Jangan kemana-mana bolo nggih, tetap di Titian. Baik bolo, kembali di program kesayangan kita Titian ya. Sepeninggal sang kakek Mbah Abdul Muthalib, baginda Nabi resmi diasuh oleh sang paman Pak Abu Thalib dan tinggal di rumah sang paman. Itu Nabi bersama dengan 8 sepupu beliau, termasuk Ali si cilik waktu itu. Baginda yang ngomong Ali itu. Nah, baginda itu tahu diri. Beliau diasuh oleh sang paman dan melihat kondisi ekonomi sang paman itu juga cukupan. Lalu baginda Nabi minta izin ke sang paman, "Lek, aku tak bantu gembala kambing, Lek ya." Wah, itu nangis itu. Itu pamannya Pak Abdul Muthalib sama nyonya pamannya Pak Abu Thalib sama nyonya itu nangis ketika baginda Nabi usia 8 tahun pamit, "Lek, tak bantu yo, tak bantu angon." Itu nangis, terharu dengan kedewasaan sikap baginda. Ada beberapa alasan kenapa kok baginda saat itu memilih menggembala. Satu, dalam rangka meringankan beban ekonomi keluarga sang paman Pak Abu Thalib. Oh, baginda sudah sedewasa itu pola pikirnya, usia 8. Yang kedua, bahwa menggembala itu ekonomis, tidak butuh modal. Yang ketiga, yang terpenting ini, baginda Nabi itu sejak kanak-kanak itu memang suka berkontemplasi, suka menyendiri, suka memikirkan semesta raya. Tadabbur lah. Ya sudah, sama sang paman, ya sudah leh, kalau kamu pengen bantu-bantu angon monggo. Ya sudah. Nabi menggeluti gembalaan itu sampai di usia 12 tahun. Di usia 12 tahun ini kemudian sang paman ada proyek berdagang ke Syam. Syam itu kalau hari ini bolo itu ya negeri Syria itu loh. Negara Syria itu Syam dulu. Ini baginda 12 tahun itu diajak sang paman untuk berniaga di Syam. Disitulah baginda Nabi dihadapkan dengan profesi yang baru. Kalau angon-angonan, gembala-gembala sudah beliau kuasai sejak usia 4 sampai tadi itu 11-12. Di 12 beliau dikenalkan sama paman dengan berbisnis dengan cara berniaga di Syam itu. Sejak itu Nabi mulai menggeluti dunia niaga.
Wah, menggeluti dunia niaga, menggeluti dunia niaga. Ada kisah menarik ketika baginda Nabi itu diajak sang paman Pak Abu Thalib ke Syam itu di usia 12 tahun. Kebetulan di situ ada satu kuil dan ada satu sosok pendeta yang karismatik namanya Rahib Bahira atau Buhairah. Ada yang membaca Bahirah, ada yang membaca Buhairah. Dua-duanya benar. Bahirah saja. Nah, pendeta Bahirah ini terkenal orang yang karismatik, juga berwibawa, terus kemudian keramat. Pendeta Bahirah itu sudah kondang bahwa beliau sosok yang keramat dan orangnya itu sangat susah untuk memuji orang. Biasanya orang keramat itu kan unik memang perlakuannya. Sampai satu kesempatan ketika rombongannya Pak Leknya Kanjeng Nabi beserta baginda Nabi itu datang ke Syam, itu tiba-tiba Pak Bahira itu nanya, menginterogasi Pak Abu Thalib. Adakah rombongan kafilah dari Mekah? Iya saya, Pak Abu Thalib, paman Nabi, dan beberapa rombongan. Monggo, saya undang ke dalam, saya siapkan perjamuan untuk panjenengan semuanya. Pak Abu Thalib dan orang-orang itu heran, kok dengaran ini Pak Bahira kok mari oleh proyek korek, kok tumben neraktir, padahal beliau itu dikenal dengan sosok yang susah menjamu seseorang. Ya wes, dijamu, datang Pak Abu Thalib dan beserta rombongan. Uniknya baginda Nabi saat itu tidak ikut. Beliau sedang menyendiri. Pokoknya nggak ikut perjamuan itu. Pas sudah hadir ke perjamuan itu, Pak Bahira itu dilihat satu-satu rombongan dari Mekah itu. Dia bingung, nanya sama Pak Abu Thalib, apa ada yang tidak hadir? Mereka yang ikut dengan sampean? Enggak, semuanya sudah datang ini. Masa? Iya, semuanya sudah hadir semuanya. Kecuali satu. Itu pun seorang bocah 12 tahun. Coba panggil dia kemari. Itu terus Pak Abu Thalib itu nyuruh anak buahnya, "Hei, celukna ponakanku, celukna Muhammad gini loh, mangan-mangan gini." Itu yang disuruh itu juga ngerutu. Waduh, aku tuwek-tuwek, gak sido mangan, terpaksa ditunda mangan perjamuan gara-gara Muhammad 12 tahun gak ono. Dia merasa apa sih istimewanya bocah 12 tahun. Singkat kata, baginda Nabi dihadirkan. Dilihat sama Pak Bahira itu, didelok tukang dukur mendisor. Nabi itu ya tegas saja. Anak kecil kan biasanya didepi wong tuwek, apa mana karismatik, keramat, itu kan kejer. Nabi ya biasa saja, didelok balik. Kemudian ditanya, demi Lata dan Uzza, aku akan melemparkan beberapa pertanyaan kepada engkau, nak. Tolong engkau berkenan menjawab. Baginda Nabi yo tegas. Mbah, lek sampean tanya, bersumpah atas nama Lata dan Uzza, gak bakal tak jawab. Itu 12 tahun ngomong ambek wong tuwek, karismatik, sekeramat. Terus akhirnya Pak Bahira ngalah. Ya sudah, wallahi, demi Allah, aku akan bertanya kamu beberapa hal dan mohon kamu jawab apa adanya. Ditanya, yuk, oke, kamu sudah janji atas nama Allah, panjenengan sudah sumpah atas nama Allah, saya akan jawab. Ditanya A, B, C, D, pokoknya baginda Nabi menjawab apa adanya terkait kesehariannya, terkait semacam-macam lah. Singkat cerita, Pak Bahira itu unik yo. Takon begitu dijawab baginda, dia mantuk-mantuk. Iya bener. Takon maneh dijawab mantuk-mantuk. Iya bener. Setelah itu Pak Bahira itu ketok dari gestur tubuhnya itu ketok sumringah setelah bertemu baginda yang masih 12 tahun itu.
Nah, di saat perjamuan sudah usai, Pak Abu Thalib disuruh tinggal. Pak, sampai di sini dulu sama Pak Bakir. Saya mau tanya, anak kecil tadi itu siapa? Itu anakku. Mosok anakmu, kata Pak Bakir. Gak mungkin anak sampean. Enggak, itu anake. Ponakanku, anake dulurku. Nah, itu baru bener. Apa saya mangi? Arek iku mang. Seluruh pertanyaan dan seluruh tanda di fisiknya itu sesuai dengan apa yang tersebutkan di Alkitab bahwa dialah sang nabi terakhir. Makanya saya konfirmasi ke kamu, anak itu apamu? Ketika kamu menjawab anak, gak mungkin, karena disebutkan di kitab anak itu sudah yatim sejak di kandungan. Tapi kamu ngaku bahwa dia adalah keponakanmu. Yo, ponakanmu itu calon nabi terakhir. Dari ekspedisi di Syam inilah pula baginda Nabi itu mulai mahir berniaga sampai akhirnya direkrut oleh Sayyidah Khadijah, ya, direktur utama perusahaan ekspor impor saat itu. Baginda Nabi direkrut karena tahu reputasi baginda, kinerja baginda. Jadi ada dua profesi yang ditekuni oleh baginda Nabi, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Mun'im Al-Hashimi dalam kitab Akhlaqun Nabi fi Sahihil Bukhari wa Muslim. Satu adalah mengembala kambing, kedua adalah berniaga, atau dalam konteks kekinian berbisnis. Mudah-mudahan ini menginspirasi Bolo semuanya, terutama yang di usia muda yang produktif. Jadi kalau melakukan dua hal ini, Bolo, itu niatkan ikut baginda, insya Allah barokah. Meskipun niaganya keripik usus, tidak apa-apa. Sekarang keripik usus meneh saham, siapa ngerti? Meneh properti, siapa ngerti? Gitu Bolo nggih. Itu tentang baginda Nabi pekerja keras. Mudah-mudahan bermanfaat, menginspirasi kita semua, memotivasi kita semua. Matur suwun, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV